Hai, assalamualaikum. Balik lagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat semua. Nah, buat teman-teman yang punya stok ayam di rumah, silahkan coba resep ayam yang akan membagikan kali ini. Ini bisa saingan loh rasanya dengan resto dan sangat-sangat mudah. Yang pertama, kita akan bikin untuk sausnya dulu ya. Kita racik dulu sausnya, yaitu 2 sendok makan kecap manis, lalu ditambahkan 1 sendok makan saus tomat, dan di sini Uni pakai minyak wijen kurang lebih 1 sendok teh aja. Berikutnya tambahkan juga saus tiram kurang lebih 1 sendok teh, dan ini option, yang mau pakai saus sambal boleh pakai 1 sampai 2 sendok makan, tapi yang Uni pakai ini yang manis pedas. Tapi yang terlalu pedas boleh teman-teman pakai sedikit aja. Lalu tambahkan di sini gula pasir 1 sendok teh, lalu juga merica bubuk secukupnya. Nanti semuanya diaduk lalu disisihkan. Nah, untuk bahan keringnya, pelapis keringnya ini yang dibutuhkan yaitu kurang lebih 5 sendok makan terigu. Lalu maizenanya yang Uni pakai yaitu 2,5 sendok makan, yaitu 1:2. Lalu tambahkan juga di sini kalau punya pakai paprika, kalau nggak silakan di skip. Tambahkan kaldu bubuk, lada bubuk, garam. Nanti semuanya teman-teman aduk ini ya sampai benar-benar tercampur rata. Oh ya, buat teman-teman yang punya misalnya tepung kastar itu boleh tambahkan 1 sendok teh. Tapi kalau yang nggak punya boleh ganti juga dengan tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita sisihkan, dan berikutnya yang perlu disiapkan yaitu 1 butir telur, lalu 1 aja siung bawang putih atau pakai bawang putih bubuk secukupnya, tambahkan sedikit kecap asin dan juga minyak wijen sedikit aja. Nanti diaduk seperti ini. Lalu berikutnya tambahkan kurang lebih 2 sendok makan tepung yang telah kita aduk tadi. Nanti diaduk semua, lalu tambahkan juga di sini sedikit aja air agar gampang nanti untuk melarutkan semua bahan ini. Dikira-kira aja untuk penambahan airnya. Nanti diaduk sampai semuanya tercampur rata, tidak ada lagi yang bergerindil. Nah, kalau udah seperti ini, silakan kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini Uni pakai yaitu kentang. Kentangnya boleh pakai berapa aja, sesuaikan dengan kebutuhan rumah masing-masing. Nanti dipotong-potong, direndam dulu dalam air, lalu disisihkan. Berikutnya kita siapkan 2 siung bawang putih, ini dicincang halus aja ya, lalu disisihkan. Nah, kemudian siapkan juga bahan utamanya yaitu ayam. Uni pakai yaitu 1 dada ayam. Teman-teman boleh ganti yang nggak punya dada ayam, pakai bagian paha pun gak masalah. Cuma di sini potongannya di kayak dendeng, ditipis-tipis ya. Jadi jangan tebal, nanti matangnya biar sampai ke dalam matang sempurna. Itu nanti juga nggak membuat dagingnya mentah. Jadi dipotong seperti dendeng seperti ini. Boleh dipotong jadi berapa bagian juga nggak masalah. Nanti ditekan-tekan dengan pisau seperti ini biar nanti matangnya sampai ke dalam. Jadi nggak ada mentah sama sekali nanti ayamnya, dan itu bikin ayamnya juicy juga. Lalu tambahkan di sini lada bubuk dan garam secukupnya. Nanti baluri semua bagian bawahnya juga sama. Nanti di sayat-sayat, tapi nggak sampai ini ya, ditekan-tekan dengan pisau juga, tapi tidak sampai putus gitu. Nanti diaduk juga semuanya, dibaluri lalu disisihkan ini. Nah, untuk dada ayam yang Uni pakai ini agak besar ya buat teman-teman. Kalau yang ukuran besar ini bisa makan untuk 2 porsi. Jadi kalau yang untuk 1 porsi boleh pakai yang kecil aja. Kalau udah seperti ini, langsung setelah itu lumuri ke bahan pelapis yang kering. Pastikan semua bagian terkena ya. Langsung setelah itu celupkan ke bahan yang kita basah tadi, yaitu yang ada telur. Lalu selanjutnya lumuri lagi ke bagian kering. Cukup sekali aja. Setelah itu langsung setelah ini goreng dalam keadaan minyak yang sangat-sangat panas ya. Kalau bisa minyaknya jangan terlalu sedikit biar nanti matangnya lebih bagus dan juga sempurna semuanya sampai ke dalam. Nanti silakan dibalik kalau dirasa cukup matangnya menurut teman-teman, nanti kurang lebih warnanya kuning keemasan, silakan diangkat dan ditiriskan. Lalu kemudian untuk
sisanya bahan pencelup ini semuanya kita aduk menjadi satu, tambahkan sedikit air. Lalu setelah itu ditambahkan yaitu kentang yang telah kita potong-potong tadi ke dalam ini. Dibaluri semua bagian kentangnya. Setelah itu silakan digoreng dengan bekas minyak menggoreng ayam tadi semuanya. Nanti kalau bisa kentangnya jangan terlalu lebar ya. Jadi matangnya bisa sampai ke dalam, gak membuat kentangnya juga mentah. Nanti dimasak hingga semuanya kentangnya matang. Lalu segera teman-teman angkat untuk kentangnya. Dan selanjutnya kita akan bikin untuk sausnya. Tumis dulu bawang putih yang telah dicincang tadi dengan sedikit aja minyak sampai wangi. Lalu setelah wangi boleh teman-teman tambahkan yaitu saus yang telah kita racik tadi, semuanya masuk ya. Nah jika ini ditambahkan air biar nanti sausnya nggak gampang hangus juga dan hasilnya akan lebih banyak. Tambahnya airnya menyesuaikan ya, kalau mau hasilnya lebih banyak banyakin aja airnya, boleh pakai 200 atau 250 ml itu kamu buat hasilnya banyak. Cuma yang dipakai ini nggak terlalu banyak jadi hasilnya agak sedikit. Nanti diaduk sebentar, lalu tambahkan juga di sini biar agak kental hasilnya, tambahkan larutan maizena sedikit demi sedikit sampai dirasa pas. Menambahnya jangan sekaligus ya, jadi bisa dikira-kira. Jadi kalau dirasa kurang kental boleh tambahkan lagi. Nanti dimasak ini sampai semuanya mendidih seperti ini. Kalau udah mendidih, silakan teman-teman koreksi rasa, apa yang kurang silakan ditambahkan di sini. Lalu setelah itu langsung matikan apinya dan kita akan penyajiannya yaitu dipotong-potong ayamnya seperti ini. Langsung setelah itu pindahkan ke piring saji. Nah di sini Uni pakai juga sayuran yaitu yang direbus saja tanpa tambahan lain, yaitu brokoli dan juga wortel yang direbus. Lalu ditata seperti ini, tambahkan kentang juga dan terakhir tambahkan saus yang kita masak tadi. Dan begini hasilnya masakan ala resto yaitu bistik ayam. Yang ini sangat-sangat enak sausnya, silahkan coba di rumah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.